Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Putri Lubis dari kelas PSPME 2019 akan menjelaskan tentang materi pada bab 9, yaitu tentang menyusun non-tes mata kuliah evaluasi pembelajaran. Pada pada materi menyusun non-tes, yang pertama saya akan membahas tentang teknik non-tes dapat dilakukan dengan cara apa. Ada 5 cara untuk teknik non-tes dapat dilakukan. Yang pertama pengamatan atau observasi. Yang kedua wawancara atau interview. Yang ketiga angket atau kuesioner. Yang keempat yaitu pemeriksaan dokumen atau documentary analysis. Yang kelima yaitu daftar cek atau checklist. Yang pertama kita akan membahas tentang observasi. Observasi adalah metode pengumpulan dan melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat dan langsung di lapangan atau lokasi penelitian. Dalam hal ini, peneliti dengan berpedoman kepada desain penelitian perlu mengunjungi lokasi penelitian untuk mengamati langsung berbagai hal atau kondisi yang ada di lapangan. Observasi sebagai salah satu alat evaluasi pembelajaran tidak selalu dapat dilakukan dengan baik. Tidak selalu dapat dilakukan dengan baik dan benar oleh para pengajar. Kepribadian atau personality dari observer atau evaluator juga akrab sekali mewarnai dan menyelinap masuk ke dalam penilaian yang dilakukan dengan cara observasi, dan data yang diperoleh dari kegiatan observasi umumnya baru dapat mengungkap kulit luarnya saja. Selanjutnya itu melalui observasi kita dapat memperoleh gambaran tentang kehidupan sosial yang sukar untuk diketahui dengan metode lainnya. Dari hasil observasi, kita akan memperoleh gambaran yang jelas tentang masalah dan mungkin petunjuk-petunjuk tentang cara pemecahannya. Karena kita langsung observasi, langsung menilai, dan langsung meninjau langsung di lapangan, di tempat penelitian kita, sehingga kita lebih mendapatkan dan lebih memperoleh gambaran masalah atau pemecahan masalah tersebut. Kita lebih mudah mendapatkannya karena kita langsung turun ke lapangan. Selanjutnya itu kita akan membahas tentang jenis-jenis observasi. Jenis-jenis observasi terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama observasi partisi. Observasi partisi itu adalah observasi yang melibatkan peneliti atau observer secara langsung dalam kegiatan pengamatan di lapangan. Jadi peneliti bertindak sebagai observer, artinya peneliti merupakan bagian dari kelompok yang ditelitinya. Keuntungan cara ini adalah peneliti merupakan bagian yang integral dari situasi yang dipelajarinya, sehingga kehadirannya tidak mempengaruhi situasi penelitian. Kelemahan dari observasi partisi yaitu adanya kecenderungan peneliti terlampau terlibat dalam situasi itu, sehingga prosedur yang berikutnya tidak mudah dicek kebenarannya oleh peneliti lain. Yang kedua yaitu observasi non-partisi. Observasi non-partisi itu yaitu observasi yang dalam pelaksanaannya tidak melibatkan peneliti sebagai partisipasi atau kelompok yang diteliti. Cara ini banyak dilakukan pada saat ini. Kelemahan cara ini tetap ada sama dengan observasi partisi tadi, karena setiap jenis observasi ataupun setiap jenis tes atau apapun itu pasti memiliki kelemahannya masing-masing. Adapun kelemahan dari observasi non-partisi yaitu cara ini antara lain kehadiran pengamat dapat mempengaruhi sikap atau perilaku orang yang diamatinya. Selanjutnya yaitu langkah-langkah pelaksanaan observasi.
Adapun langkah-langkah pelaksanaan observasi itu terdapat 8 langkah. Langkah yang pertama yaitu merumuskan tujuan observasi, yang kedua yaitu membuat layout atau kisi-kisi tentang observasi, yang ketiga yaitu menyusun pedoman observasi, yang keempat yaitu menyusun aspek-aspek yang diobservasi, yang kelima yaitu melakukan uji coba pedoman observasi, yang keenam yaitu merevisi pedoman observasi berdasarkan hasil uji coba, yang ketujuh yaitu melaksanakan observasi pada saat kegiatan berlangsung, dan yang kedelapan yaitu mengolah dan menafsirkan hasil observasi. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang wawancara atau interview. Pertama, definisi. Definisi dari wawancara yaitu wawancara merupakan salah satu bentuk alat evaluasi jenis non-tes yang dilakukan melalui percakapan tanya jawab, baik langsung maupun tidak langsung dengan peserta didik. Selanjutnya itu kelemahan dari wawancara atau interview. Kelemahan dari wawancara atau interview terbagi menjadi 3. Yang pertama itu jika jumlah peserta didik cukup banyak, maka proses wawancara banyak menggunakan waktu, tenaga, dan biaya. Yang kedua yaitu ada katanya terjadi wawancara yang berlarut tanpa arah sehingga data kurang dapat memenuhi apa yang diharapkan. Yang ketiga yaitu sering timbul sikap yang kurang baik dari peserta didik yang diwawancarai dan sikap overaktif dari guru sebagai pewawancara. Karena itu perlu ada adaptasi diri antara pewawancara dengan seseorang yang akan diwawancarai. Selanjutnya itu kelebihan dari wawancara atau interview. Adapun kelebihan dari wawancara atau interview ada 3. Yang pertama yaitu dapat berkomunikasi secara langsung kepada peserta didik sehingga informasi yang diperoleh dapat diketahui objektivitasnya. Yang kedua yaitu dapat memperbaiki proses dan hasil belajar. Yang ketiga yaitu pelaksanaan wawancara lebih fleksibel, dinamis, serta profesional. Adapun tujuan dari wawancara atau interview yaitu yang pertama untuk memperoleh informasi secara langsung guna menjelaskan suatu situasi dan kondisi tertentu. Yang kedua yaitu untuk melengkapi suatu penyelidikan ilmiah. Dan yang ketiga yaitu untuk memperoleh data agar dapat mempengaruhi situasi atau orang tertentu. Adapun selanjutnya kita akan membahas tentang bentuk pertanyaan wawancara. Bentuk pertanyaan wawancara terbagi menjadi 3 yaitu bentuk pertanyaan berstruktur. Yang pertama, yaitu pertanyaan yang menuntut jawaban agar sesuai dengan apa yang terkandung dalam pertanyaan tersebut. Pertanyaan semacam ini biasanya digunakan jika masalahnya tidak terlalu kompleks dan jawabannya sudah konkret. Dan bentuk kedua dari bentuk pertanyaan wawancara yaitu bentuk pertanyaan tak berstruktur, yaitu pertanyaan yang bersifat terbuka di mana peserta didik secara bebas menjawab pertanyaan tersebut. Pertanyaan semacam ini tidak memberi struktur jawaban kepada peserta didik karena jawaban pertanyaan itu bebas. Yang ketiga yaitu bentuk pertanyaan campuran, yaitu pertanyaan yang menuntut jawaban campuran, yang ada yang berstruktur dan ada pula yang tidak berstruktur. Adapun langkah-langkah menyusun pedoman wawancara atau interview, yaitu yang pertama merumuskan tujuan wawancara atau interview, yang kedua membuat kisi-kisi atau layout dan pedoman dari wawancara atau interview, yang ketiga yaitu menyusun pertanyaan sesuai dengan data yang diperlukan dan bentuk pertanyaan yang diinginkan, yang keempat yaitu melaksanakan uji coba untuk melihat kelemahan-kelemahan pertanyaan yang disusun hingga dapat diperbaiki lagi. Yang kelima yaitu melaksanakan wawancara atau interview dalam situasi yang sebenarnya. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan wawancara yaitu terbagi menjadi 5. Yang pertama, hubungan baik antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai perlu dipupuk dan dibina sehingga akan tampak hubungan yang sehat dan harmonis. Yang kedua, dalam wawancara jangan terlalu kaku, tunjukkan sikap yang bebas, ramah, terbuka, adaptasikan diri dengannya dan lingkungannya juga.
sehingga memudahkan kita melakukan wawancara atau interview. Yang ketiga yaitu memperlakukan responden itu sebagai sesama manusia secara jujur. Yang keempat yaitu hilangkan prasangka-prasangka yang kurang baik, sehingga pertanyaan-pertanyaan yang diajukan bersifat netral. Yang kelima yaitu pertanyaan hendaknya jelas, tepat, dengan bahasa yang sederhana, sehingga mudah dipahami oleh orang yang diwawancarai. Selanjutnya, kita akan membahas tentang angket atau kuesioner. Pertama, definisi dari kuesioner adalah sebuah daftar pertanyaan yang harus diisi oleh responden atau objek ukur. Ditinjau dari siapa yang menjawab, ada kuesioner langsung dan tidak langsung. Kuesioner adalah teknik pengumpulan informasi yang memungkinkan analisis mempelajari sikap-sikap, keyakinan, perilaku, dan karakteristik beberapa orang utama di dalam organisasi yang bisa terpengaruh oleh sistem yang diajukan atau oleh sistem yang selalu ada. Penggunaan kuesioner yang tepat apabila yang pertama, responden atau orang yang merespon atau menjawab pertanyaan saling berjauhan. Yang kedua, melibatkan sejumlah orang di dalam proyek sistem dan berguna bila mengetahui beberapa proporsi suatu kelompok tertentu yang menyetujui atau tidak menyetujui suatu fitur khusus dari sistem yang diajukan. Yang ketiga yaitu melakukan studi untuk mengetahui sesuatu dan ingin mencari seluruh pendapat sebelum proyek sistem diberi petunjuk-petunjuk tertentu. Selanjutnya yang keempat, ingin yakin bahwa masalah-masalah dalam sistem yang bisa diidentifikasi dan dibicarakan dalam wawancara tindak lanjut. Yang keempat yaitu pemeriksaan dokumen atau documentary analysis. Evaluasi mengenai kemajuan, perkembangan, atau keberhasilan belajar peserta didik tanpa menguji atau teknik non-tes juga dapat dilengkapi atau diperkaya dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen. Misalnya dokumen yang memuat informasi mengenai riwayat hidup atau autobiografi. Dari uraian tersebut dapatlah dipahami bahwa dalam rangka evaluasi itu tidak harus semata-mata dilakukan dengan menggunakan alat berupa tes-tes hasil belajar. Yang kelima yaitu daftar cek atau checklist. Daftar cek adalah suatu daftar yang berisi subjek dan aspek-aspek yang akan diamati. Daftar cek dapat memungkinkan Anda mencatat tiap-tiap kejadian yang berapapun kecilnya tetapi dianggap penting. Selanjutnya itu manfaat dari daftar cek. Yang pertama yaitu dapat membantu guru untuk mengingat apa saja yang harus diamati. Yang kedua yaitu dapat memberikan informasi kepada stakeholder. Sekian penjelasan saya tentang menyusun non-tes atau tanpa tes. Lebih kurangnya saya mohon maaf, itulah yang dapat saya pahami dari bab 9 ini yaitu menyusun non-tes. Kepada Allah saya mohon ampun dan kepada Ibu saya mohon maaf jika terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.